Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anil ashbahi wan nazair, al-'alimi biz-zawahiri was-sarair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-awwalu wal-akhir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu az-zahir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mansurin nasir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis zikir dan ta'lim yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Al-ayah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah tayyib. Makna tayyib di sini adalah at-tahir. Maksudnya at-tahir itu adalah muqaddasun munazzahun anin naqais wal uyub kulliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan dan ketercelaan. Nah, itu yang dimaksud dengan tayyib. Allah Ta'ala maha suci daripada bersifat dengan sifat kekurangan atau sifat yang tercela. Setiap orang dituntut untuk mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak patut dan tidak layak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan zalim.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh perbuatannya, keputusannya dikatakan kurang bagus. Tidak boleh apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dihukumkan oleh Allah dianggap tidak balas kasihan. Nah, itu berarti mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan atau sifat tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seringkali kita yang tidak memahami tentang hikmah syariat Allah, kita yang tidak memahami tentang aturan-aturan hukum Allah, rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga muncul pikiran di dalam hati kita bahwa seolah-olah hukum Allah itu kejam, seolah-olah hukum Allah Ta'ala itu tidak adil. Nah, bila mana kita mengitikadkan demikian, berarti kita tidak mensucikan Allah dari sifat kekurangan atau ketercelaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah oleh karena itu kita dituntut, kita disuruh untuk mempelajari segala hukum-hukum Allah dan mencari apa rahasia yang ada di dalamnya. Innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib, maha suci daripada kekurangan dan ketercelaan. Segala yang diputuskan Allah, segala yang diperbuat Allah, itulah yang terbaik untuk kita. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima Allah kecuali yang tayyiba, kecuali yang tahira, yang suci juga. Jadi Allah yang maha suci itu tidak menerima harta benda kecuali yang suci, tidak menerima amal ibadah kita kecuali suci. Amal ibadah kita yang bercampur dengan riya, amal ibadah kita yang bercampur dengan ujub, amal ibadah kita yang bercampur dengan idlal, nah ini amal ibadah yang tidak thayyib. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah, tetapi bila mana tidak suci, tidak tahir, maka Allah tidak akan menerima, karena Allah bersifat thayyib. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima Allah kecuali yang thayyib. Jadi amal ibadah itu diterima oleh Allah, amal ibadahnya mesti bersih, niatnya mesti bersih. Orang yang melakukan amal ibadah itu pun mesti bersih, dan orang yang beramal ibadah itu diberi makan, dibesarkan dengan makanan yang bersih. La yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sepotong hadis ini berbagai macam pensarahan, penjelasan dari para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci dan Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang suci. La yaqbalu illa thayyiba, artinya Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang thayyib, yang halal artinya. Nah, harta yang tidak halal itu sudah jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bih lam yuqbal minhu."
orang yang mendapatkan harta yang haram dan dia sedekahkan dengannya, maka tidak diterima daripadanya. Dalilnya apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bih lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmuhu alaih. Orang yang mendapatkan harta yang haram, dia sedekahkan, tidak adalah baginya pada itu sedekah pahala dan adalah dosa atasnya. Nah, jadi artinya bersedekah lawan harta nang haram itu bukan maulah pahala, tetapi maulah dosa. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kalau kita ada mendapatkan harta yang haram? Dahulu pernah menipu orang, hartanya ada. Dulu pernah merampok orang, sekarang hartanya ada. Dahulu pernah membungakan duit, sekarang hartanya masih ada. Lalu harta-harta yang haram yang ada di tempat kita ini bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Bukan disedekahkan. Jangan sekali-kali disedekahkan. Disedekahkan justru menambah dosa bagi kita. Jadi harta-harta yang haram yang ada pada kita itu mestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan disedekahkan. Ini bari mencintai ampun si anu, bulikakan lawan si anu. Nah, itu kalau kita tahu orangnya. Nah, andai kata kita ini banyak punya harta-harta yang haram, tapi kita kada tahu kemana harus mengembalikan. Nah, disinilah ulama mengatakan bahwa harta seperti itu hendaknya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, yang mana pahalanya itu untuk mereka-mereka yang punya hak pada harta itu. Nah, jadi jangan dikatakan sedekah. Jangan dikatakan hadiah, jangan dikatakan wakaf. Duit bunga bank wakaf kada mau. Karena ini ampun orang. Bahwa wakaf itu milik kita. Duit bunga bukan milik kita. Duit bunga mesti kembalikan kepada ampunnya, kepada yang berhak. Nah, bila mana kita menyedekahkan milik orang lain, mewakafkan milik orang lain, menghadiahkan milik orang lain, bukan kita berpahala, kita berdosa. Kita mengambil tapi orang beriakan, maulah itu, bukan berpahala. Nah, maka itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah atau apapun kecuali dari yang halal. Andai kata dia bersedekah dengan yang haram, Allah tidak menerima, wa kana itsmuhu alaih, dan dosa atasnya. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Para rasul Allah perintahkan memakan yang halal. Orang beriman pun Allah perintahkan demikian. Para rasul diperintahkan Allah memakai pakaian yang halal. Orang beriman pun demikian pula halnya. Faqala ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Al-ayat. Firman Allah ta'ala, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada yang bersih-bersih, yang halal-halal. Wa'malu salihah, dan beramallah kamu amal yang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh para ahli tafsir, susunan ini kalimat-kalimat mengandung arti. Allah berfirman, kulu minat tayyibat wa'malu salihah.
makanlah yang halal dan beramallah amal saleh. Artinya apa? Sebelum kita beramal saleh, kita pasti lebih dahulu ada kekuatan, ada tenaga, tetapi dari makanan yang halal. Kalau kita ada tenaga, ada kekuatan daripada yang haram, kita tidak akan bisa beramal saleh. Kalaupun beramal saleh, Allah tidak akan menerima amal saleh itu. Nah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang halal-halal yang kami berikan kepada kamu. Menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah, rezeki itu kada tentu halal. Rezeki bisa haram, bisa halal. Nah, itu golongan kita, mazhab kita ahlu sunnah mengatakan demikian. Setiap rezeki belum tentu halal. Nah, jadi kalau kita minta rezeki yang halal. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang halal-halal, daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi memakan yang halal itu sesuatu nikmat. Setiap sesuatu nikmat itu wajib disyukuri. Nah, asal makanan ini halal. Nah, kalau makanan yang haram disyukuri justru menambah dosa. Orang makan babi, makan tuntung, alhamdulillah. Nah, ini menambah mudarat. Allah memerintahkan bahwa makanlah yang halal-halal, kemudian syukuri itu. Kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa kita mampu bersyukur kepada Allah, kita bisa menggunakan nikmat ini di jalan Allah kalau kita selama ini makan makanan yang diizinkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang laki-laki yang lama di dalam perjalanan ibadahnya. Laki-laki itu usang, berdebu. Dia memanjangkan tangannya ke langit, demi itu berdoa, memanjangkan tangan ke langit sambil berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya itu adalah haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram, dan dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana doa itu bisa dikabulkan baginya? Para muhibbin rahimakumullah, artinya bagaimanapun kita ini berdoa memakai nama-nama Allah. Ya Rabb itu nama Tuhan, ya Rabb. Bagaimanapun kita bertawassul dengan para wali, dengan para anbiya, bagaimanapun kita mengangkat tangan tingginya, bagaimanapun doa yang kita baca, Allah kada akan memperhatikan itu semua kalau di dalam tubuh kita atau di atas tubuh kita ini masih ada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pakaian kita kah haram, makanan kita kah haram, minuman kita kah haram. Nah, selama itu masih ada dalam tubuh kita, doa apapun yang kita baca dari aulia siapapun doa itu, Allah kada akan berkenan menerima doa itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innal 'abda la yakdhibu luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi diri Muhammad di tangan Allah, seseorang hamba sungguh dia memasukkan satu suap yang haram dalam rongganya, perutnya, tidak menerima Allah Ta'ala daripadanya amalan selama 40 hari, baik itu fardu atau amalan sunat. Nah, satu suap yang masuk ke dalam rongga kita berakibat Allah tidak akan menerima amal ibadah kita sunat atau fardu selama 40 hari. Para muhibbin rahimakumullah, maka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa harta yang halal itu merupakan pokok atau dasar daripada apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari yang halal merupakan satu kewajiban. Talabul halal fardhah. Mencari yang halal itu adalah sesuatu kewajiban. Nah, jadi dengan demikian kita hendaknya sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita hendak melakukan taat kepada Allah, kita hendaknya meneliti terlebih dahulu apa yang telah kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati ini sudah termasuk di dalam yang dihalalkan oleh Allah atau kada. Kita mesti zan, sangka kuat. Kalau yakin ya kada bisa yakin kita itu halal atau haram. Cuma kita ada punya zan, kita mesti sangkaan kuat bahwa apa yang kita makan ini adalah halal, dengan dalil, dengan bukti, dengan alasan ini, sehingga kita dengan berani mengatakan apa yang kita makan ini hukumnya adalah halal. Apa yang kita pakai halal. Nah, jangan sekali-kali kita secara sengaja, secara lingah, sehingga mengakibatkan makanan-makanan yang diharamkan Allah itu masuk ke dalam perut kita. Akibatnya sangat merugikan, akibatnya sangat fatal. 40 hari amal ibadah kita terkatung-katung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan usaha kita, memperhatikan makan-makan kita, keluarga kita, apakah ini masuk di dalam hukum yang dihalalkan Allah atau yang diharamkan Allah. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Pertama, mereka mengatakan syaratnya adalah al-ilmu, ilmu. Bagaimanapun kita berusaha, kalau kita kada punya ilmu, pasti kita akan jatuh kepada yang diharamkan Allah. Jual beli ada syarat rukunnya, sanda besanda ada syarat rukunnya, siwa besiwa ada syarat rukunnya. Bila itu kada terpenuhi, kada sah. Bila kada sah, kada halal. Nah, jadi setiap orang yang berusaha diwajibkan dia belajar ilmu agama tentang usahanya itu.
orang bisa berdagang pakaian. Nah, ini wajib belajar ilmu agama bagaimana tentang berdagang pakaian ini supaya hasilnya halal. Orang berdagang beras, ini wajib belajar ilmu berdagang beras supaya hasil dagangannya itu sah dan halal. Nah, ini wajib. Bila kada belajar ilmu itu pasti akan jatuh kepada yang tidak halal. Kayak apa akadnya, kayak apa ijabnya, kayak apa kabulnya, kayak apa lapasnya. Nah, semuaan diatur di dalam agama kita. Jadi setiap muslim, muslimah yang berusaha itu wajib fardu ain belajar hukum agama mengenai usahanya itu. Satu. Yang kedua, al-ihtiyat fil kasbi, berhati-hati dalam usaha. Sudah tahu kalau kayak ini sah, kayak ini kada, kayak ini atur di dalam. Nah, kemudian dia berhati-hati dalam usahanya. Ada usaha-usaha yang sangat dekat dengan ketidakhalalan. Ada usaha-usaha yang tipis antara halal dan haram. Ada usaha-usaha bila mana melakukan sesuatu yang halal kada berujung. Bila menipu hanya berujung. Nah, ada usaha-usaha seperti itu. Ini ada gawian. Cuma bila aku manggawi ini bila kada suguk sini hanya dapat gawian ini kena. Bila kada membunguli orang kada berujung dengan manggawi ini nah. Nah, usaha macam itu kada perlu digawi. Kenapa? Karena sudah nyata dari yang tidak halal, usahanya kada halal, pekerjaannya pun hasilnya kada halal. Kita makan, anak makan, bini makan, semua di rumah kada nang halalnya lagi. Ihtiyat fil kasbi, hati-hati di dalam berusaha. Kita punya ilmu, kada ilmu banyak tuan guru, banyak ulama. Kita disuruh bakawan ulama, betakun hukum. Kita disuruh dekat dengan para ulama supaya bisa mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, betakun ini boleh kada, macam ini boleh kada, atau boleh atau kada. Nah, supaya apa? Supaya terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ad-du'a ilallah ayyarzuqahul halal. Nah, sudah punya ilmu halal haram sudah kita ketahui. Berusaha sudah hati-hati. Yang ketiga yang paling penting adalah minta kepada Allah agar diberi rezeki yang halal. Nah, bila tiga hal itu ada dalam kita, ada dalam diri kita, insya Allah apa yang kita miliki, harta-harta benda itu harta benda yang halal, yang bila mana kita makan, bila mana kita berikan, bila mana kita sedekahkan akan mendapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang ke-11 an Abi Muhammad Al-Hasan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما صلى وسلم